Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini ada yang merasa kesulitan. Ya, gimana cara menjaga agar kolesterol itu tetap normal? Nah, sebenarnya asal kita menjalani dengan pas ya, ataupun dengan strategi yang jitu, ya insya Allah kolesterol ini bisa normal. Kadar kolesterol yang tidak terkontrol adalah pemicu utama penyakit jantung, ya, penyakit stroke, dan juga masalah kesehatan lainnya. Makanya penting untuk memantau, kemudian menjaga, ya, kolesterol ini tetap normal. Nah, tanpa perlu menghabiskan banyak waktu ya sebenarnya, kemudian tanpa menghabiskan banyak biaya yang mahal-mahal ya untuk menjaga kolesterol tetap normal. Nah, mungkin terlihat sulit ya, tapi sebenarnya tidak. Karena memang mungkin belum tahu saja caranya yang efektif gimana, cara yang sederhana tapi efisien gimana. Yang pertama, bawa air minum setiap berpergian. Nah, teman-teman ya, saat berpergian keluar rumah, pastikan sudah ataupun selalu membawa air minum sendiri. Nah, karena kalau seandainya berada di luar, ya teman-teman misalkan jalan-jalan ya, mungkin melihat kanan, melihat kiri, tergoda ya untuk minum minuman teh misalkan, kemudian soft drink, ataupun minuman kemasan berwarna lainnya, ataupun minuman manis lainnya. Nah, jadi kalau seandainya bawa minum sendiri, ya tinggal minum aja ya, nggak perlu teman-teman ya untuk membelinya. Karena kalau teman-teman ya misalkan ya mengkonsumsi yang manis-manis ya, apa hubungannya dok dengan kolesterol? Ya, ini bisa meningkatkan kadar trigliserida di dalam darah teman-teman. Kemudian ya kalau seandainya teman-teman suka minum minuman manis, ya ini kolesterol baik ataupun HDL ya. Nah, ini cenderung lebih rendah dan berisiko ya teman-teman kalau seandainya minum-minum manis ya mengalami obesitas, bahkan diabetes. Yang kedua, olahraga rutin. Nah, tujuan olahraga rutin ini supaya berat badan ini bisa tetap ideal. Karena semakin banyak misalkan teman-teman lemaknya di tubuh ya yang nempel-nempel ya, pasokan lemaknya ya, cadangan energinya di tubuh ya semakin tinggi pula ya resiko kolesterol teman-teman itu tinggi. Nah, untuk itu disarankan ya teman-teman rutin olahraga setiap hari, misalkan 30 menit ya atau 150 menit dalam satu minggu. Olahraga itu yang penting adalah konsisten dan terus menerus ya. Jadi misalkan teman-teman jalan kaki ya, sekarang lagi kerennya istilah 10.000 langkah per hari ya. Nah, ini memang efektif ya. Yang penting teman-teman adalah bergerak. Nah, supaya kalori di dalam tubuh teman-teman itu terbakar ataupun digunakan. Nah, ataupun teman-teman misalkan juga bisa jogging ya atau bersepeda, kemudian berenang ya, ini boleh-boleh saja. Kemudian ya kalau teman-teman misalkan ya mau ke tempat tetangga ataupun ke warung jaraknya dekat ya, misalkan jaraknya 200 meter ya, jalan kaki saja ya, karena sekarang kan ya banyak yang langsung pakai motor ya ataupun bisa bersepeda. Nah, intinya adalah meningkatkan aktivitas. Yang ketiga, terapkan pola makan sehat. Pola makan ini juga harus diperhatikan, nggak boleh sembarangan. Mulai dari makannya harus tepat waktu, kemudian jangan menunda-nunda makanan ya. Saat jam makan itu jangan ditunda-tunda. Nah, karena semakin teman-teman menunda waktu makan, kan ini perut akan semakin kelaparan ya. Kalau kelaparan, ya ini cenderung akan makannya bablas. Ya, banyak mengkonsumsi makan yang manis-manis. Ya, idenya muncul ya, ngidamnya muncul. Wah, saya mau makan ini, lihat itu enak, lihat ini, jadi pingin makan. Jadinya nggak bisa terkontrol. Alias jadinya lapar mata ya, semua mau dicoba. Makanan juga perlu ya teman-teman perhatikan ya, kurangi makanan lemak jenuh, lemak trans. Karena semakin banyak mengkonsumsi makanan ini, yaitu semakin tinggi juga kadar kolesterol jahat ataupun LDL di dalam darah. Nah, teman-teman misalkan ya kurangi gorengan, kurangi makan gulai-gulai ataupun makanan berlemak lainnya, makanan berminyak lainnya, junk food, kue-kue manis, makanan manis, ya es krim, ya cemilan kemasan, ya mentega dan sejenisnya. Nah, jadi pilih makanan yang real food ya, dada ayam, tahu, tempe, ikan, ya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, cara masaknya yang dibenarkan juga. Yang keempat, siapkan cemilan sehat. Nah, cemilan sehat ini ya waktu senggang biasanya ya. Misalkan teman-teman sedang nonton ya, sedang belajar ataupun ya sedang waktu luang lah, biasanya kan lebih cenderung ngemil ya. Jadi pilihlah cemilan sehat. Nah, dibandingkan teman-teman misalkan ngemilnya kue manis, ya gorengan, snack kemasan ya, jadi pilihlah cemilan yang sehat.
Untuk cemilan sehat mungkin teman-teman bisa makan buah potong ya. Kemudian juga mungkin makan kacang-kacangan ya, almond, kenari. Ya intinya teman-teman mengkonsumsinya juga harus diperhatikan, jangan berlebihan. Yang kelima, berhenti merokok. Nah, kebiasaan merokok merupakan salah satu penyebab kolesterol tinggi. Nah, lebih baik berhenti merokok ya jika teman-teman tetap merokok, ya kolesterol ini akan sulit ya diturunkan ataupun dinormalkan. Nah, kalau masih merokok, ya ini akan berisiko ya mengalami masalah kolesterol tinggi, kemudian penyakit paru-paru, penyakit pembuluh darah, bahkan penyakit jantung ya, penyakit stroke, ya ini akan lebih beresiko. Karena ya tubuh ya itu akan terus meradang, saluran napas meradang, pembuluh darah juga bisa mengalami masalah. Jadi penting berhenti merokok. Karena minum obat sesuai anjuran dokter. Nah, jika memang punya kolesterol tinggi dan disarankan ataupun diresepkan obat oleh dokter, jadi gunakanlah obat tersebut sesuai dengan dosis ya. Dosis, aturan pakai, ya lama pemakaian. Nah, supaya penurunan kolesterol ini bisa efisien. Nah, jangan menghentikan obat ya tanpa konsultasi ke dokter. Misalkan, saya udah nggak ada keluhan nih, saya udah baikan nih, berhenti aja lah. Padahal obatnya baru diminum 2 ya. Nah, ini nggak boleh. Yang ketujuh, jadwalkan medical check up. Medical check up ini kan tujuannya adalah pemeriksaan kesehatan, ya termasuk menjalani pemeriksaan kolesterol ya. Nah, jadi supaya tahu kadar kolesterol itu normal, tinggi, ya itu tentu harus dicek. Nah, kemudian kalau saat mengecek, ya teman-teman juga bisa konsultasi, menanyakan, ya gimana dok pola makannya, gaya hidupnya, pengobatan yang akan saya jalani, nah respon terapi yang sudah saya jalani, ya jadi supaya bisa berdiskusi, ya supaya bisa mengetahui juga ke kondisi kesehatannya. Nah, kemudian dengan medical check up juga ini bisa memantau ya, misalkan ada resiko-resiko ataupun masalah-masalah penyakit lainnya ya, misalkan diabetes dan sejenisnya. Oke teman-teman, ya itulah tadi tips-tips sederhana yang mungkin bisa diterapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini. Ya tunggu terus ya video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.